Nama Giorgio Antonio kembali menjadi sorotan setelah beredarnya sebuah rekaman suara yang menyeret nama Nikita Mirzani. Rekaman tersebut muncul di tengah ramainya isu kedekatan Giorgio dengan Sarwenda yang sebelumnya sempat menjadi perbincangan publik saat proses perceraian Sarwenda dan Ruben Onsu. Dalam rekaman itu, Nikita mengaku ternyata sudah mengenal Giorgio sejak sekitar tahun 2017 atau 2018. Bukan sekedar kenal, Nikita juga mengklaim pernah membantu Giorgio ketika pria tersebut menghadapi masalah hukum. Namun, persoalan mulai memanas ketika Nikita mengungkap adanya uang yang disebut belum dikembalikan. Jumlahnya pun tidak sedikit, mencapai sekitar 200 juta rupiah. Menurut klaim Nikita, ia sudah berusaha menagih secara pribadi dan kekeluargaan. Namun, setelah nama Giorgio mulai dikenal dan masuk dalam lingkaran selebriti, Nikita merasa komunikasi justru semakin sulit. Ia bahkan mengaku seperti tidak mendapatkan respons atas tagihan tersebut. Kekecewaan itulah yang kemudian diduga menjadi alasan rekaman suara Nikita beredar dan kembali ramai diperbincangkan. Nikita seolah merasa sudah membantu ketika Giorgio berada dalam kesulitan, tetapi justru merasa diabaikan ketika keadaan Giorgio mulai berubah. Meski begitu, seluruh pernyataan mengenai utang dan pengalaman tersebut merupakan klaim dari pihak Nikita dan belum tentu menggambarkan keseluruhan versi dari Giorgio Antonio. Kini, rekaman tersebut kembali memancing rasa penasaran publik. Sebenarnya, apa yang terjadi antara Nikita Mirzani dan Giorgio Antonio? Dan benarkah ada utang 200 juta rupiah yang sampai sekarang belum terselesaikan? Eke jadi nelpon, karena bertanya-tanya terus. Oke, gue jawab ya. Jadi, Gio kenal sama gue, bukan gue kenal sama Gio ya. Gio itu berkenalan sama gue di tahun 2017 atau 2018. Dia masih culun banget ya. Badannya tuh nggak kayak sekarang, atletis gitu. Atletis juga karena sesuatu gitu kan. Nah, dia kenal sama gue, dia follow gue, dari dulu dia follow Instagram gue, tapi gue tidak pernah follow dia balik. Ya, karena dia tuh bukan seperti yang fans-fansnya pikirkan Papio, Mamio, Sarwenda Bolambung itu. Bukan kayak gitu, dia tuh B aja, bor. Dia B aja, nah. Kenapa sih waktu itu kok tiba-tiba gue nolongin dia? Kalau nggak salah tuh dia ditahan di Polda Metro tahun 2019 apa 2020 gue lupa gitu. Dia pakai Sinte kan, dia beli di Instagram online lah, ketahuan sama polisi situ kan. Dicari dia, habis itu dia kabur lewat tangga darurat, ketemulah dia di satu daerah Bandung atau Jawa Barat lah pokoknya. Nah, habis itu gue juga nggak tahu kenapa. Kok dia minta tolongnya ke gue gitu? Kenapa nggak ke temen-temennya yang lain gitu? Kenapa nggak ke keluarganya gitu? Sebetulnya gue kasihan juga sih sama keluarganya gara-gara gue nagih utang secara online. Karena busuknya Gio ini tuh banyak sekali. Nanti takutnya malah keluar yang lain-lain gitu. Kasihan juga adiknya kan yang cowok juga pernah punya masalah tuh sampai ganti nama gitu kan. Kenapa sih gue tagih? Karena gue udah menagih secara baik-baik melalui DM dulu, WhatsApp, tapi nggak pernah ada respon. Apalagi semenjak dia viral sama si Sarwanda ini kan, makin menggilanya dia. Dipikirnya, oh CEO, pengusaha, orang kiung riuk. Nggak ada riuk-riuknya, nggak ada kiong-kiongnya gitu. And in this economy, I need 200 juta itu buat gue jajan gitu loh. Nah sampai sekarang pun dia pun tidak ada bergeming. Nah, kalau nggak ada bergeming, ya pikirkan aja gue bohong atau enggak. Nah kedua, fanbase-nya itu kan pada gilda ya, pada membabi buta dan nggak tahu bodoh atau bagaimana gue nggak ngerti. Karena Gio itu berhenti stop kasus Sintenya itu ditangkap cuma sampai Polda Metro Jaya. Dia ditahan kalau nggak salah 3 atau 4 hari gitu kan. Belum sampai masuk ke pengadilan. Jadi kalau ada yang ngecek di website pengadilan nama Sergio Gio, pacar Sarwenda yang Bolambung, itu yang nggak akan ada. Nggak akan ada sampai nenek gue jadi muda lagi pun nggak akan ada namanya karena stop di Polda Metro. Gue nggak tahu kenapa, mungkin dia jadinya rehab atau bagaimana. Intinya gue cuma minta uang gue itu dikembalikan saja gitu kan. Kan dia sekarang kan udah live ya, setidaknya dia punya penghasilan. Dulu dia nggak ada penghasilan, samsek gitu. Cari nama keluarganya. Tidak sekaya itu dan memang tidak kaya. Jadi buat fans-fansnya tolong ya, nggak
Mendingan kalian kalau kalian cinta sama Papio ya, ya udah kalian bikin sumbangan deh, rebukan bagaimana ceritanya supaya tuh uang gue balik ya. In this economy I need that money. Terus kenapa sih gue bisa kenal sama Gio atau Gio kenal sama gue? Karena Gio pernah mendekati salah satu teman seorang laki-laki, ya, dan bukan satu dua orang, bahkan temen yang paling deket banget sama gue itu sampai di DM sama Gio untuk menjadi kucingnya. Tapi temenku ini, sahabatku ini tidak mau karena dia itu kelinci bor gitu kan. Karena kalau mau menjadi kucing itu setidaknya harus gedong. Terus pas Gio itu viral sama Sarwendang bawa lambung itu ya, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba IG gue tuh di unfollow, walaupun gue nggak pernah follow dia sih. Cuma agak aneh aja. Dan beberapa teman-teman Eke yang memang dia mencintai sesama jenisnya itu banyak kan di unfollow sama Desma Gitar. Nah ini yang dia ketangkep terus dia kabur lewat tangga darurat. Ini pengakuannya si Gio sendiri, si kucing ini ya. Saat gue samperin dia ke Polda Metro Jaya dan di depan bapak polisi. Mengerti? Aku kerja lagi dulu ya. Banyak pekerjaan di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tadi saya mendengar rekaman dari kakak Nikmir ya, dengan menceritakan mengenai Papio ya. Tentu teman-teman tahu dong Papio itu siapa. Papio itu pacarnya Mamio gitu loh teman-teman ya. Dan di situ kakak Nikmir banyak banget menceritakan awal mulainya perkenalan dengan Papio ya, sampai bagaimana Kak Nikmir itu membantu memberikan pinjaman 200 juta ya, karena Papionya yang menghubungi Kak Nikmir untuk meminta pertolongan ya. Nah sekarang udah enak hidupnya, lupa deh mau ganti uangnya Kak Nikmir yang sudah dipinjam oleh Papio ya. Ditambah lagi ternyata cerita mengenai Papio ini luar biasa banget loh teman-teman. Sampai Kak Nikmir membahas masalah kucing, meong 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 kucing. Waduh, ngeri juga ya. Yang katanya Papio itu suka dengan temannya, teman dekatnya kakak Nikmir ya. Wah bahaya nih ya. Makanya menurut saya nggak salah sih kalau ya Cici SW itu audit kesehatan seperti yang dibilang pengacaranya Cici SW ya. Dan juga Gio itu juga harus audit kesehatan gitu loh teman-teman. Bener nggak yang saya omong ya kan? Karena kan kita udah mendengar nih ya ceritanya ya. Udah itu nggak mungkin juga Papio tidak sama Mamio itu tidak titik ya kan? Karena kan Papio bilang bahwa Mamio itu janda rasa gadis. Benar nggak teman-teman ya kan? Nah jadi jangan menuduh-nuduh Koer tentang kesehatannya ya. Kesehatan sendiri bagaimana ya kan? Benar nggak teman-teman ya? Ya udah deh, semoga semakin banyak terbuka lagi nih mengenai Papio ya, supaya Mamio bisa sadar ya. Oke, bye-bye. God bless you. Nikita Mirzani menagih hutang ke Giorgio sebesar 200 juta rupiah. Berita ini fitnah atau fakta? Sebelum Gio bahas lebih dalam, buat teman-teman semua jangan lupa untuk mengikuti akun sosial media Gio dari sekarang. Nah, jadi gini ya teman-teman. Mengenai seseorang diisukan punya hutang, gak apa-apa teman-teman. Yang penting kita bisa bayar. Kan kayak gitu, kita boleh kok berhutang, apalagi dalam proses merintis. Kita hutang sana, hutang sini, kan kayak gitu. Untuk membesarkan usaha kita, untuk kita berbisnis, itu hal biasa. Bahkan orang yang dikenal kayak kelihatan kaya aja, mereka juga punya hutang sama bank. Menurut aku, masih mendingan kita itu berhutang dibandingkan kita nipu orang. Kan kayak gitu. Giorgio kalaupun memang benar beliau punya hutang, kan hutang. Gak nipu orang, kecuali nipu orang
meres orang itu baru. Kan kayak gitu ya teman-teman. Walaupun aku ya tidak menormalisasikan orang-orang yang berhutang dan gak mau bayar, kan kayak gitu ya. Tapi aku yakin lah pasti Giorgio anak yang tidak seperti itu. Dan kita sebagai warganet juga tidak boleh terlalu mengikut campuri permasalahan ini. Karena ini kan permasalahan kedua belah pihak, baik Nikita Mirzani dan Giorgio itu sendiri. Karena kita nggak tahu kok bisa ya Giorgio hutang sama Nikita Mirzani. Sebenarnya ada cerita apa di balik itu semua. Jadi kita tolong jadi netizen ini yang cerdas kayak gitu. Kita semua juga punya hutang. Jangan-jangan lu yang nonton video gue juga punya hutang sama bank, sama koperasi, sama ibu-ibu warung. Jadi tolong deh ya, orang punya hutang selagi mau bayar itu nggak ada masalah. Ya kan, yang masalah itu mau kelihatan menter, meres orang, nipu orang tuh yang nggak boleh kayak gitu. Lo bilang juga apa? CEO yang punya 2000 toko ternyata punya utang 200 juta sama Nikmir. Nikita Mirzani lewat adminnya tuh posting di story tiba-tiba nagih utang sama CEO 200 juta. Kas apaan sih? Katanya bekas diciduk. Pas diciduk, dia kabur tuh lewat tangga darurat. Lanjut tuh, kabur ke Bandung. Tapi di Kota Kembang, langsung tuh dia ketangkep. Begitu sang CEO mendekam di rutan Pondok Bambu, tanpa banyak babi bu, Nikita Mirzani langsung mengelurkan tangannya 200 juta tuh keluar. Ya katanya sih dijadiin utang, makanya sekarang ditagih. Ya 200 juta lagi. Ada apa sih dengan angka 200 juta? Nikita Mirzani nagih utang ke CEO. Nih, ya bentar dulu, Dokcin cerita dulu. Mengekspresikan dulu. Sumpah demi Allah, Dokcin tidak nyangka kalau melihat modelan kayak CEO punya masa seperti kayak begini, atau memang itu merupakan sebuah dunia sisi gelap yang kita tidak pernah tahu yang dia masih jalankan. Dokcin tuh maaf banget ya, sudah punya kecurigaan-curigaan yang Dokcin tidak mau ungkap karena tidak punya data atau bukti yang memang gitu kan yang menunjang hal itu. Jadi yang rasional-rasionalnya cuma nggak tahu punya kayak skeptical, kayaknya ada aura-aura seperti begitu gitu kan. Dan aduh, kalau Ibu Pri kita sudah ngomong, angkat tangan, gua mah nggak tahu gimana urusannya, gua nggak tahu. Lu punya utang 200 juta sih, oh sama Nikita Mirzani, bagaimana tuh ceritanya? Lu beli ya, membeli obat sen itu yang gua nggak ngerti apaan, ya malah belinya di online, dan jelas lah lu ke tracking sama dari pihak kepolisian, lu kabur-kaburan segala macem, gila sampai lu masa titik nolnya, lu dipinjemin sama NM. Katanya CEO, gimana sih berita ini? Kalau udah NM gua mah nggak tahu. Ya, dan menurut kabar burung yang beredar, NM ini sudah menghirup udara luar. Ya, gebrakan seperti apa? Ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Ini baru sebagian kecil dari NM memberikan kisi-kisi. Lu ditagih CEO, bayar tuh 200 juta. Kalau dari imbas ntar ke depannya, ya, lu bayarin dulu, pinjam uangnya ke si SW, kata gua mah. Nih, kalian lihat sendiri nih ya, seperti ini. Tuh. Inilah story-nya dari Ibu Pri kita, NM. Nah, ya. Gila lu sampai ngelupain bantuan dari NM ya? Demi Allah, gue gak kegambaran kalau CEO pernah terjerat hal-hal kayak begini. Tapi kalau udah NM yang ngomong, gue gak bisa ngebantah lagi. Ini akan menjadi satu tabir yang shocking soda. Berarti benar ya berita itu yang berseliweran di antara kita semua tentang CEO masih menggunakan hal itu sampai sekarang, ya, masih mengkonsumsi hal itu, ya, menggunakan apa tadi bukan sente, apa sinte ya sebutannya, itu jenisnya nanti lu simpen di rokok gitu kan, kayak gitu ya, ala-ala kayak modal. Pantesan putih bener ya.